Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kepada pemirsa, seperti biasa saya mendoakan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir wal batinan, diberikan kebahagiaan lahir wal batinan, diberikan kesejahteraan lahir wal batinan, dan diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, dan juga kita senantiasa diberikan energi-energi positif untuk memberikan kecerahan, untuk memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia dan kepada negeri Nusantara ini. Semoga amin ya rabbal alamin. Para sahabatku semuanya, saya melalui video ini kembali ingin menyampaikan sebuah keresahan, kegelisahan, dan juga tentang sebuah fenomena yang sangat menggairahkan untuk dibahas. Ini membuat kita resah dan membuat kita gelisah, yaitu mengenai penerimaan mahasiswa baru yang baru saja selesai dilakukan di Republik Indonesia ini, di mana PTN atau perguruan tinggi negeri di seantero negeri ini menerima mahasiswa baru dengan berbagai tingkatannya, dengan berbagai lapisannya, dengan berbagai jenjang level-levelnya, dari mulai SNBT, SNPT, dan jalur ini, jalur itu, dan jalur-jalur macam-macam lain-lainnya, sehingga hampir perguruan-perguruan tinggi yang mempunyai track record yang bagus di tengah-tengah masyarakat itu setidak-tidaknya untuk tahun ajaran baru 2025-2026 ini, dengan berbagai jalurnya tadi, termasuk jalur mandiri yang sangat menggiurkan itu, tidak kurang dari 7.000 mahasiswa baru yang masuk ke perguruan tinggi masing-masing di seantero negeri ini, dengan level penerimaan mahasiswa baru yang bertingkat tadi. Jalur 1 gagal, jalur 2 masukkan, jalur 3 2 gagal, jalur 3 masukkan, jalur 3 gagal, jalur 4 masukkan, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya ada sebuah kalkulasi diperkirakan minimalnya antara 6 sampai dengan 7.000 mahasiswa baru di perguruan tinggi di perguruan tinggi negeri di Nusantara ini. Akhirnya perguruan tinggi swasta yang bermodal ala kadarnya, yang belum mempunyai reputasi internasional, mengalami defisit mahasiswa di mana-mana. Dan ini merupakan suatu kegelisahan bagi kita, khususnya para PTS di seantero negeri ini. Bahkan tidak sedikit PTS yang gulung tikar karena prodi-prodi yang ditawarkan itu tidak punya mahasiswa yang mendaftarnya. Dan ini merupakan suatu bencana alam akademik yang membuat kita akhirnya bertanya-tanya, kenapa PTN itu begitu masifnya menerima mahasiswa-mahasiswa baru, khusus di tahun ini lebih banyak daripada tahun sebelumnya, sehingga menjadi tsunami akademik yang sangat besar bagi perguruan tinggi swasta di seantero negeri ini. Dan kita melihat rincian di dalamnya yang akan dibahas kali ini juga mengenai IP, yaitu iuran pengembangan institusi untuk mahasiswa kelas mandiri. Nah, kelas mandiri pun terbuka terakhir adalah dengan 2 gelombang, dengan 2 gelombang yang cukup masif penerimaannya, yaitu dengan cukup banyak mahasiswa yang mendaftar yang juga masuk ke dalam kelas mandiri ini. IP ini merupakan suatu biaya tambahan yang dibebankan kepada mahasiswa di luar UKT atau uang kuliah tunggal atau SPP. Jadi selain mahasiswa mandiri ini diterima dengan 2 gelombang terakhir, dan jumlah mahasiswa yang masuk, karena pertama para orang tua dan juga para mahasiswa baru ini lebih terobsesi untuk berkuliah di perguruan tinggi negeri, sehingga dengan jalur apapun kalau memang bisa diterima di sana akan selalu dituruti kehendaknya oleh kedua orang tua mereka, khusus di sini di jalur kelas mandiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa
IP untuk kelas mandiri ini sangat bervariasi. Mulai ada yang 5 juta, 7 juta, 10 juta, sampai dengan ratusan juta ke atas. Untuk kelas mandiri, ketika dia tidak diterima, harus membayar iuran pengembangan institusi atau IP sesuai dengan program studi yang mereka pilih. Dan di sini saya mencoba menyimak bahwa fungsi daripada IP tersebut yaitu sebagai kontribusi pengembangan kampus, yaitu pengembangan gedung, fasilitas laboratorium, perpustakaan, ruang kuliah, dan lain-lain. Sebuah fungsi yang sepertinya mulia, tetapi kita sebagai orang luar kampus dan juga sebagai akademisi dan juga sebagai penggiat daripada pendidikan mempertanyakan IP ini khusus untuk PTN alias universitas miliknya negeri. Uang negeri, uang negara, APBN sudah banyak menggelontor kepada perguruan tinggi negeri. Tetapi dengan jalur mandiri, mereka mengambil lagi IP daripada orang tua mahasiswa masing-masing. Pertanyaannya, apakah pemerintah tidak memberikan uang untuk pembangunan gedung, untuk fasilitas laboratorium, perpustakaan, ruang kelas, dan lain-lain? Karena yang kami ketahui bahwa PTN itu adalah milik negara, tetapi masih mengambil uang pembangunan yang cukup luar biasa besar itu. Dan begitu kita lihat ke dalam kampusnya juga, toh fasilitasnya tidak begitu luar biasa. Dan dengan IP yang cukup luar biasa ini diambil dari setiap mahasiswa, toh pengajaran di dalamnya sama dengan kelas-kelas reguler, sama dengan kelas-kelas yang lainnya. Tidak ada pengistimewaan kelas mandiri dan kelas reguler lainnya, tetapi dipungut biaya IP yang luar biasa besar ini. Kalau memang tujuannya untuk pengembangan ini, kami pun mempertanyakan mana APBN yang telah digelontorkan oleh pemerintah untuk pengembangan fasilitas kampus tersebut. Kemanakah? Lantas kalau memang dari APBN dapat juga, dari IP ini juga dapat, jadi uang yang berlimpah ruah di PTN itu, apakah ia tidak membuka sebuah peluang korupsi yang masif daripada perguruan tinggi itu sendiri, mulai dari rektor sampai ke semuanya? Ataukah jangan-jangan dari IP itu pun ada setoran-setoran tersendiri kepada jajaran yang ada di atasnya? Wallahu a'lam bishawab. Karena transparansi daripada penggunaan uang dari IP ini di setiap perguruan tinggi negeri tidak terdeteksi oleh masyarakat umum. Seharusnya penggunaan uang IP ini bagi setiap institusi perguruan tinggi dipaparkan di depan publik, sehingga publik tahu penggunaannya bahwa memang benar-benar tidak ada korupsi di dalamnya. Ini bisa saja sebagai orang akademis mempertanyakan hal ini. Kemudian fungsi yang kedua daripada IP adalah menjadi sumber dana tambahan, karena mahasiswa jalur mandiri umumnya tidak mendapat subsidi sebesar jalur reguler. Pertanyaannya, kalau memang tidak ada subsidi dan sebagainya, kenapa tetap dibuka juga jalur mandiri itu? Karena jalur mandiri pembiayaannya sendiri yang cukup luar biasa tadi, tergantung prodinya masing-masing. Pertanyaannya, apa iya subsidi untuk kelas mandiri ini memang ada? Dalam bentuk apa? Kalau memang dalam bentuk laboratorium, memang uang pengembangan itu kenapa untuk pembangunan gedung-gedungnya seperti itu? Padahal kan ini kan PTN, negara punya. Lantas negara apa fungsinya? Sudah ambil dari UKT reguler dan sebagainya, kemudian UKT dari kelas mandiri juga, tapi IP-nya diambil juga. Lagi transparansi penggunaan biaya kelas mandiri ini juga perlu dijabarkan secara umum, sehingga masyarakat luas pun menjadi tahu bahwa memang digunakan secara benar dan baik. Ketiga, IP ini membantu pembiayaan operasional kampus yang tidak tercakup oleh UKT. Nah, ini semuanya saya kira 3 poin fungsi IP di sini merupakan suatu hal yang kontroversi, yang juga sangat berretorika, yang tidak masuk akal sebenarnya. Karena kita memahami PTN itu adalah milik negara. Kenapa pembangunan semua ini, termasuk subsidi-subsidi ini, dibebankan kepada orang tua mahasiswa? Seharusnya ini kan selesai daripada APBN. Mengenai pengembangan kampus, toh negara tahu ada karyawan sekian PNS-nya, ada dosen sekian PNS-nya, dan tiap APBN pasti dianggarkan oleh
pemerintah kita untuk PTN-PTN tersebut masih mengambil daripada IP dan transparansinya tidak jelas, maka wajar kalau masyarakat menginginkan transparansi tersebut. Kalaulah IP ini memang benar-benar tidak mempunyai akses sebagai jalur koruptor untuk menyimpan keuangannya sendiri, tentu harus dipublikasi penggunaan dana IP tersebut. Dan sekali lagi, PTN dan PTS sangat jauh berbeda. Ini ibaratnya sama-sama mendidik rakyat Indonesia untuk menjadi pintar, tapi bedanya antara langit dan bumi. Sementara PTN berhamburan mahasiswa baru dengan segala jalurnya yang lebih menggiurkan bagi pada pengelola PTN dan juga pemerintah mungkin di sini, yaitu jalur mandiri. Sementara PTS banyak yang menderita karena mahasiswa berkurang sangat absolut, wabil khusus di tahun ajaran 2025-2026 ini. Penurunan jumlah mahasiswa swasta sangat drastis karena PTN diizinkan atau bahkan diberikan jalur karpet merah, jalur khusus atau tol akademik yang sangat luar biasa untuk menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya. Dalam perkiraan saya, rata-rata 6.000 ke atas. Setiap PTN menerima mahasiswa baru dengan segala jenjang jalurnya ini. Dan masyarakat kita masih terkooptasi untuk selalu berkuliah di negeri. Karena di swasta, mereka masih meragukan, padahal di swasta itu SPP-nya, pembiayanya lebih ringan daripada yang swasta. Apalagi jika dibandingkan dengan jalur mandiri. Sekali lagi melalui video Trinda ini, mohon Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi di atas, dan juga Menteri Keuangan dan juga Pak Presiden khususnya untuk meninjau ulang apakah antara anak tiri PTS dan anak emasnya PTN ini harus selalu dibeda-bedakan seperti itu. Dan kita pun PTS ini ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi melalui regulasi pemerintah kami pun tetap bisa berjalan seharusnya. Tapi kalau regulasi pemerintah seperti ini, 1 tahun ini, 2 tahun ke depan, mungkin tidak sampai 10 tahun pemerintahan Pak Prabowo, mungkin PTS mungkin akan 50% gulung tikar. Kalau jalur seperti ini terus dikembangbiakan oleh PTN dengan restu dari pemerintah yang sedang berkuasa saat ini maupun berikutnya. Nauzubillah, nauzubillah. Sekali lagi, mohon dipertimbangkan bagi penyelenggara negeri ini bahwa PTN dan PTS itu sama untuk mendidik masyarakat, perlakukanlah yang sama, gajinya pun usahakan disamakan. Meskipun kami dari pihak yayasan menggaji berbeda, tapi tolong diberikan suatu peluang agar menerima kesejahteraan yang mirip dengan yang negeri tadi. Di yang negeri itu terlalu banyak tunjangan-tunjangan yang dia terima, mulai dari tukin, serdos. Kalau serdosnya kita sama-sama, tetapi ada variasi yang berbeda di sana. Sekali lagi, curhatan seorang akademisi dari seorang dosen swasta di Provinsi Jambi, yaitu dari Universitas Batanghari Jambi. Semoga video ini sampai ke tayangan Menteri Pendidikan, termasuk Pak Fadlizon, termasuk Pak Prabowo, sehingga bisa mengakomodir suara rakyat atau suara dosen swasta yang kekurangan mahasiswa di tahun 2025-2026 ini. Semoga membawa inspirasi bagi kita semua dan membawa perbaikan bagi negeri ini, khusus kepada pemerintah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.